Ada sebuah kisah kejahatan brutal yang terjadi di Tiongkok pada tahun 2024. Kisah ini tidak hanya mengejutkan publik dengan tindakannya yang sangat mengerikan, tetapi mereka juga dikagetkan dengan sebuah fakta bahwa pelaku kejahatannya merupakan dua orang remaja yang masih berusia di bawah 15 tahun. Kedua remaja itu diyakini telah mengeksekusi teman sekelasnya sendiri untuk alasan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Korban dalam kasus ini merupakan seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang bernama Wang. Wang merupakan seorang siswa yang mengenyam pendidikan di salah satu sekolah yang terletak di provinsi Hebei, China. Kehidupan Wang tidaklah mudah karena sejak kecil dia telah ditinggal oleh orang tuanya yang harus bekerja sangat jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga saat itu Wang harus dirawat dan dibesarkan oleh bibi serta kakek neneknya. Ayahnya yang bekerja di provinsi pesisir terkadang hanya muncul untuk kunjungan singkat dan kemudian menghilang kembali selama berbulan-bulan. Meski begitu, semuanya telah terasa normal bagi Wang. Namun, normal bukan berarti mudah untuk dijalani. Hanya sedikit yang diketahui bagaimana kehidupan sehari-hari Wang saat semasa hidupnya. Orang-orang terdekatnya mengatakan Wang selalu menjaga dirinya sendiri. Dia bukan tipe anak yang suka mencari keributan ataupun menuntut perhatian dari orang lain. Tetapi setelah dirinya meninggal, beberapa fakta memilukan tentang kehidupannya mulai terungkap secara perlahan. Wang yang dikenal pendiam ternyata selama ini tidak memiliki teman. Wang sering merasa tidak cocok dengan orang lain karena ia sering mendapatkan bulian atau perundungan yang begitu parah dari teman-temannya di sekolahnya. Hal itu bukan sekedar ejekan biasa saja, melainkan juga terdapat tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dirinya. Bulian kejam tersebut dilakukan tanpa henti, sehingga perlahan-lahan hal itu membuat kehidupan Wang menjadi sangat hancur. Kesehatan mental Wang menjadi semakin buruk dari waktu ke waktu. Postingan di media sosialnya memberikan gambaran tentang depresi berat yang telah dialaminya. Di sana terdapat pesan-pesan suram yang seolah-olah itu merupakan suara teriakan dari Wang untuk meminta pertolongan. Selain itu, Wang juga pernah mengatakan kepada salah satu temannya kalau dia ingin melakukan eksekusi diri saja karena dia sudah lelah menghadapi semuanya. Wang yang baru berusia 13 tahun seharusnya masih berada pada momen di mana kehidupannya baru saja dimulai. Namun dengan penderitaan seperti itu, Wang seringkali merasa putus asa dengan kehidupannya. Di dalam penderitaan Wang tersebut, ada 3 nama yang kerap kali melakukan perundungan kepadanya. Mereka bernama Zhang, Li, dan Ma. Ketiga remaja itu bukan hanya teman sekelas Wang saja, tetapi mereka juga dapat disebut sebagai penyiksa. Mereka tidak puas dengan hanya mengejek atau mengganggu Wang saja, tetapi mereka juga berulang kali menguras semua uang yang dimiliki Wang. Wang yang selalu sendirian tidak pernah melakukan penolakan atau perlawanan ketika dirinya mendapatkan perundungan. Dia selalu menuruti apa yang mereka inginkan sambil berharap mereka bisa segera meninggalkan dirinya. Kejadian ini bahkan telah menjadi rutinitas bagi Wang. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Wang selalu meminta uang lebih kepada kakek neneknya. Namun sayang, mereka tidak pernah menanyakan alasannya dan mereka tidak mengetahui kalau uang tersebut akan diserahkan kepada perundungnya. Hal ini berlangsung cukup lama dan pihak sekolah tidak pernah bertindak apapun. Entah mereka tidak mengetahuinya atau mungkin mereka memang tidak ingin terlibat. Singkat cerita, pada tanggal 10 Maret 2024, Zhang, Li, dan Ma membuat sebuah rencana yang lebih jahat dari biasanya. Mereka tiba-tiba penasaran seberapa jauh mereka dapat melakukan kejahatan kepada teman sekelasnya itu. Pada hari itu, mereka membawa Wang secara paksa untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam rekaman CCTV terlihat bahwa mereka berempat pergi menggunakan sepeda motor, yang mana Zhang berboncengan dengan Wang, sementara di belakangnya diikuti oleh Li dan juga Ma. Mereka pergi tidak terlalu jauh. Dari rumah Wang yang sederhana, mereka berjalan sekitar 100 meter untuk menuju ke sebuah rumah kaca yang telah terbengkalai. Tempat itu terlihat sempurna untuk melakukan rencana yang telah mereka siapkan. Kondisinya sepi, kumuh, dan benar-benar tidak diketahui oleh orang lain. Saat mereka masuk ke dalam tempat itu, mereka langsung menyudutkan Wang. Bagi Wang, hal ini bukanlah hal baru. Dia sering mengalaminya di mana dia sudah hafal dengan pola kejahatan mereka.
Serahkan uangnya, terima pukulannya, dan berharap mereka bosan hingga akhirnya mereka meninggalkan dirinya. Namun setelah mengikuti pola kejahatan mereka seperti biasanya, ternyata kali ini menyerahkan uang dan terima serangan saja tidak cukup bagi para pelaku. Mereka ingin lebih daripada itu. Entah apa yang menghasut diri mereka, yang jelas mereka berniat untuk mengeksekusi Wang. Kemudian karena merasa tidak sabar lagi melakukan aksinya, Zhang yang paling agresif dari ketiga pelaku mengambil sebuah skop berkarat yang terdapat di dekatnya. Jari-jarinya melingkari gagang skop tersebut dan seketika ia mengayunkan skop tersebut dengan sekuat tenaga ke arah Wang. Detail tentang kejadian itu tidak begitu jelas, tetapi yang pasti saat itu Zhang dan Li tidak berhenti menyerang Wang. Zhang dan juga Li memukul Wang dengan tanpa ampun. Ujung tajam dari logam berkarat tersebut dengan sekejap merobek kulit hingga menembus ke tulang. Tetapi hal itu tetap saja belum cukup bagi pelaku. Wang terus menjerit kesakitan, tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang dapat mendengarkan teriakannya. Di samping itu salah satu pelaku yang bernama Ma hanya dapat berdiri seperti membeku. Dia ternyata tidak menyangka rencana jahat mereka akan sejauh ini. Dia memang selalu ada ketika mereka melakukan perundungan kepada Wang, namun tidak terbesit di otaknya mereka akan menjadi seorang persekusi. Sehingga Ma yang tidak kuat lagi melihat tindakan teman-temannya dan juga tidak ingin terlibat dengan hal itu, akhirnya ia memilih kabur dan meninggalkan teman-temannya. Setelah melihat Ma pergi, Zhang dan juga Li bukannya berhenti untuk menyerang Wang. Mereka terus melanjutkan kekejamannya dengan semakin keras dan semakin menggila. Mereka tidak berhenti melakukan tindakannya sampai melihat Wang berhenti bergerak. Dan akhirnya ketika tubuhnya tak kuat lagi menahan rasa sakit di atas lantai yang dingin dan kotor tersebut, Wang menghembuskan nafas terakhirnya. Saat menyadari Wang telah tak bernyawa, kedua pelaku bukannya panik, tetapi malah melihat kesempatan lain. Mereka mengambil ponsel milik Wang dan membukanya dengan menggunakan sidik jari Wang. Lalu mereka mentransfer uang dari akun WeChat Wang ke akun milik mereka dengan jumlah uang 191 yuan atau sekitar 430.000 rupiah. Kemudian untuk menutupi jejak kejahatan mereka, kedua pelaku memutuskan untuk mengubur jasad Wang dengan menggali lubang di rumah kaca tersebut. Setelah lubang yang dangkal itu telah disiapkan, mereka menyeret tubuh Wang melintasi tanah dan mendorongnya ke dalam lubang tersebut. Dan setelah semuanya selesai, keduanya pergi dari tempat tersebut dengan berjalan santai tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Seiring waktu berlalu, keluarga Wang mulai merasa khawatir karena Wang belum juga pulang ke rumah hingga larut malam. Kekhawatiran itu seketika berubah menjadi kepanikan ketika Wang juga tidak mengangkat ponselnya dan juga tak ada satupun teman atau saudaranya yang mengetahui keberadaan Wang. Akhirnya, karena terus kepikiran terhadap Wang, keluarganya pun memutuskan untuk melaporkan kehilangan Wang kepada pihak kepolisian. Mereka mengatakan kalau Wang terakhir keluar rumah saat ia berpamitan pergi ke sekolah. Wang tak mungkin kabur dari rumahnya karena dia agak sulit untuk beradaptasi dengan orang-orang di luar rumah. Sehingga mereka menyimpulkan kalau adanya sesuatu hal yang telah terjadi kepada Wang. Keesokan paginya, pihak kepolisian mengunjungi sekolah Wang untuk mencari informasi tentang dirinya. Mereka mulai bertanya kepada seluruh siswa yang mungkin pernah melihat atau mendengar sesuatu yang berkaitan dengan Wang. Namun sayangnya, saat itu tak ada satupun siswa yang mengetahui keberadaan Wang selain Zhang, Li, dan juga Ma. Zhang, Li, dan Ma tetap pada pendirian mereka. Mereka mengaku kepada pihak kepolisian kalau mereka tidak melihat dan tidak mengetahui di mana Wang berada. Mereka juga menjaga ekspresi wajah mereka agar tidak terlihat berbohong ketika berbicara kepada pihak kepolisian. Setelah beberapa lama polisi berada di sana, sangat disayangkan teman-teman Wang tidak bisa memberikan informasi tentang Wang yang lebih detail. Mereka jarang berinteraksi dengan Wang karena dunia Wang selalu dalam kesendirian yang sunyi, sehingga mereka tidak mengetahui apa saja yang biasanya Wang lakukan. Lalu singkat cerita, saat penyelidikan polisi telah menemui jalan buntu, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba muncul. Ma yang merupakan salah satu dari 3 pelaku mengalami rasa takut dan gelisah yang mendalam. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan semua yang telah ia lihat. Pikirannya terus memutar ulang adegan keji yang dilakukan oleh temannya. Seperti sekop berkarat, cairan merah berhamburan di tanah, dan tubuh Wang yang telah hancur tak bernyawa. Akhirnya, Ma yang tak tahan lagi memilih untuk mendatangi kantor polisi dan menceritakan semuanya dengan suaranya yang gemetar.
para petugas yang mendengar pengakuan dari Ma langsung menanggapinya dengan serius. Mereka tanpa berlama lagi segera meminta Ma untuk menunjukkan lokasi di mana jasad Wang dikubur. Setibanya mereka di sana, tangan Ma yang gemetar menunjuk ke arah gumpalan tanah yang terlihat seperti kuburan. Pihak polisi segera menggali tanah dan benar saja, di sana terdapat jasad Wang dalam kondisi memar berlumuran cairan merah dan wajahnya tak dapat lagi dikenali akibat serangan kejam yang dilakukan para pelaku. Kemudian beberapa polisi langsung mengevakuasi jasad Wang, sementara yang lainnya bersiap untuk menangkap dua pelaku lagi. Dan akhirnya setelah penemuan itu, Zhang, Li, dan juga Ma langsung ditahan oleh pihak kepolisian yang ada di sana. Awalnya, polisi tidak ingin mengungkapkan ke publik tentang kejadian ini karena mengingat para pelaku masih di bawah umur. Namun, keluarga Wang yang mengetahui hal itu menolak untuk diam. Mereka takut jika kasus itu dirahasiakan, bisa saja nanti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Akhirnya, ayah Wang yang sedang diliputi kesedihan dan amarah memposting kasus ini di TikTok miliknya dengan menambahkan foto-foto dirinya yang terlihat sedang bersama Wang. Di dalam postingan itu, dia juga mengungkapkan kenangan-kenangan manis yang pernah dia lakukan bersama Wang. Dia mengatakan kalau Wang sangat senang dan bersemangat saat diajak ke pantai oleh ayahnya. Namun sayangnya, kenangan bahagia itu tak bisa lagi mereka ulang untuk selamanya. Selain itu, ayahnya juga meminta maaf kepada Wang karena ia tidak pernah hadir ketika Wang sedang merasa kesulitan menjalani hidupnya. Berita tentang pengeksekusian Wang menyebar seperti api yang membakar hutan. Orang-orang tidak menyangka mengapa tindakan perundungan bisa meningkat menjadi tindakan pengeksekusian. Dan lebih parahnya, tidak ada satupun orang terdekat dari pelaku atau korban yang menyadari tentang hal ini. Sekedar informasi, pada tahun 2021, pemerintahan Tiongkok telah menurunkan usia minimum tanggung jawab pidana pada seseorang dari yang sebelumnya 14 tahun kemudian menjadi 12 tahun, yang mana artinya anak yang berusia minimal 12 tahun dapat dihukum pidana apabila mereka telah melakukan pelanggaran hukum yang cukup serius, seperti contohnya pengeksekusian berencana atau penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang meninggal atau mengalami cacat yang berat. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang ini, anak-anak yang melakukan kejahatan dapat menghadapi penjara seumur hidup atau bahkan hukuman eksekusi. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2024, akhirnya pengadilan provinsi Hebei pun menyampaikan putusan mereka. Zhang yang merupakan pelaku paling brutal di antara lainnya, dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Kemudian Li yang secara aktif berpartisipasi dalam kejahatan itu dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Berbeda nasibnya dengan Ma yang memutuskan melarikan diri dari tempat kejadian dan kemudian membantu polisi mengungkapkan kasus tersebut. Ia dijatuhi hukuman yang lebih rendah, yaitu wajib mengikuti bimbingan pemasyarakatan. Lalu, putusan pengadilan tersebut menimbulkan berbagai pandangan berbeda dari para masyarakat yang ada di Tiongkok. Sebagian orang berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada anak di bawah umur adalah suatu hal yang terlalu ekstrim. Mereka mengatakan kalau pikiran pelaku yang sempit masih bisa berkembang dan dapat diberi kesempatan untuk direhabilitasi. Namun, sebagian yang lain juga berpendapat kalau hukuman tersebut masih terlalu ringan untuk mereka yang secara sengaja mengeksekusi korban, dan mereka juga tidak merasa menyesal setelah melakukannya. Bahkan mereka bukan hanya mengeksekusi, mereka juga mencuri harta korban dan kemudian mengubur jasadnya dengan cara yang tidak layak. Kasus perundungan dan pengeksekusian seperti Wang ini telah banyak terjadi di seluruh dunia. Di Tiongkok sendiri, kekhawatiran atas perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah telah meningkat jauh sebelum kasus Wang terjadi. Dan lebih parahnya, akhir-akhir ini masalah perundungan telah berubah bentuk menjadi lebih meresahkan, di mana pelaku mulai berani untuk merekam video dan menyebarkannya di internet, yang mana seolah-olah tindakan kejam tersebut hanya mereka anggap sebagai hiburan. Seorang pengacara asal Beijing yang bernama Zhang Dongsu memberikan pendapatnya. Ia mengatakan kalau pengeksekusian Wang hanyalah satu dari banyaknya pengeksekusian terhadap remaja dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga menekankan bahwa kurangnya bimbingan orang tua telah menjadi krisis yang belum terselesaikan di Tiongkok, terutama bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
Kemudian juga ada seorang asisten profesor di University of Central Florida juga memberikan tanggapannya. Dia berpendapat kejahatan yang dilakukan remaja seringkali berasal dari permasalahan dalam keluarga dan juga lingkungan sosial terdekatnya. Yang mana jika permasalahan tersebut terus dipupuk, maka akan memperburuk kesehatan mental mereka. Dan jika masalah kesehatan mental ini tidak ditangani dengan baik, tragedi seperti uang pasti akan terus terjadi. Perundungan atau bullying adalah sesuatu yang mungkin pernah kita alami di beberapa momen dalam hidup kita, baik itu sebagai korban, sebagai pengamat, atau bahkan mungkin sebagai pelaku. Perundungan tidak selalu melibatkan serangan fisik, tetapi terkadang kerusakan yang ditimbulkan juga bersifat psikologis dan emosional yang tidak dilihat oleh orang lain. Mencegah perundungan bukan hanya dengan menghukum para pelaku setelah mereka melakukan kejahatannya, tetapi pencegahannya juga membutuhkan usaha yang kolektif, seperti melakukan edukasi di dalam keluarga dan juga lingkungan sosial. Wang hanyalah satu dari sekian banyaknya korban. Kisahnya seharusnya menjadi pengingat bahwa perundungan dapat mengeksekusi seseorang. Semoga Wang beristirahat dengan tenang dan semoga kepergiannya tidak berakhir sia-sia.